Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi saya pada tugas koneksi antar materi modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka atau 3N yang mencakup Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani menyediakan kerangka kerja yang sangat relevan bagi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah bagaimana setiap prinsip dalam Pratap Triloka ini berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada, yaitu sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan yang tepat dan etis adalah bagian dari memberikan teladan kepada orang lain. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yaitu saat berada di tengah-tengah tim atau komunitas, seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membangun semangat kolektif. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu seorang pemimpin harus mendukung dan mendorong orang lain untuk mandiri dalam membuat keputusan mereka sendiri. Bagaimana nilai-nilai yang ada dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang dipegang oleh seorang guru berperan sangat penting dalam membentuk prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang berdampak pada proses pembelajaran dan lingkungan sekolah. Berikut ini adalah bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpihak pada murid. Nilai ini menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan. Prinsip ini mengarahkan seorang guru untuk selalu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap perkembangan, kesejahteraan, dan pengalaman belajar murid. Misalnya, keputusan tentang metode pembelajaran, kurikulum, atau disiplin akan selalu dilakukan dengan pertimbangan utama apa yang terbaik untuk murid. Yang kedua yaitu kolaborasi, melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan termasuk murid, orang tua, rekan guru, dan komunitas. Yang ketiga, inovasi, mengambil keputusan yang berani mencoba pendekatan baru dalam pendidikan. Nilai yang keempat yaitu mandiri, mengambil keputusan yang mendukung perkembangan kemandirian murid, rekan guru, dan diri mereka sendiri. Yang kelima, refleksi. Orang yang menghargai refleksi akan selalu mempertimbangkan pengalaman masa lalu dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, integritas. Mengarahkan untuk selalu jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan atau pengambilan keputusan tersebut hal-hal dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya? Materi pengambilan keputusan memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan, terutama dalam pengujian dan evaluasi keputusan yang telah diambil. Coaching adalah proses yang mendukung individu untuk mencapai tujuan pribadi atau profesionalnya dengan mengembangkan keterampilan, wawasan, dan sikap. Berikut ini adalah bagaimana pengambilan keputusan berhubungan dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Yang pertama, proses refleksi dalam coaching.
Salah satu elemen kunci dalam coaching adalah refleksi, di mana seorang coach membantu coachee atau orang yang dibimbing untuk merenungkan keputusan yang telah diambil. Melalui refleksi, coachee dapat menilai apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan profesional, serta mengevaluasi hasil dari keputusan tersebut. Refleksi ini penting untuk memahami apakah keputusan yang diambil efektif dan untuk mempelajari apa yang dapat diperbaiki di masa depan. Yang kedua adalah penggunaan teknik pertanyaan dalam coaching. Dalam coaching, teknik pertanyaan sering digunakan untuk membantu coachee menganalisis keputusan yang diambil. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang mendorong Anda untuk mengambil keputusan tersebut? Bagaimana Anda menilai dampaknya? Atau apakah ada alternatif yang Anda pertimbangkan? Membantu coachee menguji kembali keputusan mereka dan memperdalam pemahaman tentang proses pengambilan keputusan tersebut. Ini memungkinkan coachee untuk menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan pengambilan keputusan. Coaching juga berfokus pada pengembangan keterampilan, termasuk keterampilan pengambilan keputusan. Dalam sesi coaching, seorang coach dapat membantu coachee untuk mengidentifikasi pola-pola pengambilan keputusan yang kurang efektif dan menawarkan strategi untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Ini termasuk pembelajaran tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis risiko dan manfaat, serta membuat pilihan yang lebih bijaksana. Yang keempat, evaluasi hasil keputusan dalam bimbingan. Evaluasi keputusan merupakan bagian penting dari proses coaching. Coachee diajak untuk melihat kembali hasil dari keputusan yang diambil, mengevaluasi apakah tujuan tercapai, dan memahami apa yang berjalan dengan baik serta apa yang tidak. Ini bukan hanya untuk menilai kesuksesan, tetapi juga untuk mempersiapkan coachee menghadapi situasi serupa di masa depan dengan lebih baik. Yang kelima, mengatasi hambatan dalam pengambilan keputusan. Dalam coaching, seringkali coachee dihadapkan pada hambatan internal seperti ketakutan, keraguan diri, atau kebiasaan buruk yang menghalangi mereka dalam mengambil keputusan yang efektif. Seorang coach dapat membantu coachee mengidentifikasi hambatan ini dan bekerja bersama untuk mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Ini membuat coachee lebih percaya diri dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Yang keenam, pengembangan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri terhadap nilai dan prinsip coaching membantu coachee untuk lebih memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut, yang pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan. Melalui coaching, coachee dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar tentang bagaimana nilai-nilai mereka mempengaruhi keputusan yang mereka buat dan bagaimana mereka dapat membuat keputusan yang lebih sejalan dengan siapa mereka sebenarnya. Yang terakhir, yaitu coaching sebagai sarana umpan balik. Coaching memberikan ruang untuk umpan balik konstruktif, di mana seorang coach dapat memberikan perspektif lain terhadap keputusan yang telah diambil oleh coachee. Umpan balik ini membantu coachee melihat aspek yang mungkin terlewatkan atau tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat memperbaiki dan mengembangkan keterampilan mereka lebih lanjut. Pengambilan keputusan berkaitan erat dengan coaching dan bimbingan karena kedua proses ini berfokus pada peningkatan kesadaran, evaluasi, dan pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Coaching membantu individu untuk tidak hanya menguji dan mengevaluasi keputusan yang telah diambil, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang lebih efektif di masa depan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi dilema etika.
Dilema etika seringkali melibatkan situasi di mana keputusan tidak hanya berdampak pada hasil yang jelas, tapi juga melibatkan pertimbangan moral dan kesejahteraan emosional, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana kemampuan ini berperan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, kesadaran diri dan pengendalian emosi. Dalam situasi dilema etika, emosi seperti rasa takut, marah, atau kebingungan dapat muncul dan mempengaruhi cara guru memandang situasi. Kemampuan untuk menyadari dan mengelola emosi pribadi memungkinkan guru untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Dengan pengendalian emosi yang baik, guru dapat menghindari reaksi impulsif yang mungkin mengabaikan prinsip etika dan malah berfokus pada pengambilan keputusan yang bijaksana. Yang kedua adalah empati dan perspektif sosial. Guru yang memiliki kesadaran sosial dan emosional yang tinggi cenderung lebih mampu melihat situasi dari berbagai perspektif, termasuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain yang terlibat dalam dilema etika. Empati membantu guru mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi murid, rekan kerja, dan komunitas, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis nilai. Kesadaran sosial emosional yang baik membantu guru untuk lebih menyelaraskan keputusan dengan nilai-nilai dan prinsip etika yang mereka pegang. Dalam situasi dilema, di mana mungkin tidak ada jawaban yang jelas benar atau salah, guru yang sadar secara emosional dapat lebih mudah mengidentifikasi nilai-nilai inti yang harus dipertahankan, seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian. Yang keempat yaitu reduksi stres dalam situasi dilema. Dilema etika seringkali menyebabkan stres karena tekanan untuk membuat keputusan yang benar. Guru yang memiliki keterampilan pengelolaan emosi dapat mengurangi stres ini dengan menggunakan teknik-teknik seperti refleksi diri, mindfulness, atau mencari dukungan dari rekan kerja. Dengan stres yang lebih rendah, guru lebih mampu berpikir logis dan rasional dalam mengambil keputusan. Yang kelima, pemecahan konflik yang etis. Dalam banyak kasus, dilema etika melibatkan konflik antara berbagai kepentingan atau nilai. Kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara yang etis dan adil sangat tergantung pada kesadaran sosial emosional. Guru yang memahami dinamika sosial dan emosional dari semua pihak yang terlibat dapat lebih efektif dalam mencari solusi yang menghormati semua kepentingan dan tetap berpegang pada standar etika. Yang keenam, keseimbangan antara logika dan perasaan. Guru yang sadar akan aspek sosial dan emosionalnya dapat menyeimbangkan antara logika dan perasaan dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat menimbang konsekuensi logis dari berbagai opsi, sambil tetap mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan dirasakan oleh mereka yang terkena dampak. Ini menghasilkan keputusan yang tidak hanya benar secara teknis, tapi juga bijaksana secara emosional. Yang terakhir, penyelesaian dengan rasa tenang. Setelah keputusan dibuat dalam situasi dilema etika, kemampuan untuk mengelola perasaan seperti rasa bersalah atau penyesalan sangat penting. Guru yang sadar emosional dapat menerima konsekuensi dari keputusan mereka dengan tenang, sambil tetap reflektif dan belajar dari pengalaman tersebut untuk situasi serupa di masa depan. Jadi, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya sangat penting dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika dihadapkan dengan dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran dan kontrol emosional yang baik lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana, adil, dan selaras dengan nilai-nilai etika. Mereka dapat mempertimbangkan dampak emosional dan sosial dari keputusan mereka, mengelola konflik dengan lebih efektif, dan menyeimbangkan antara logika dan perasaan dalam setiap keputusan yang diambil. Pada akhirnya,
Kemampuan ini membantu guru tidak hanya menjadi pengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga menjadi teladan etika dan empati bagi murid dan rekan kerja mereka. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dipegang oleh seorang pendidik. Nilai-nilai ini bertindak sebagai landasan atau panduan dalam menganalisis dan menyelesaikan dilema etika yang muncul dalam studi kasus. Bagaimana pembahasan tersebut kembali kepada nilai-nilai seorang pendidik? Yang pertama yaitu dengan menyelaraskan keputusan dengan nilai pribadi. Ketika membahas sebuah studi kasus yang melibatkan masalah moral atau etika, pendidik akan cenderung menggunakan nilai-nilai pribadi mereka sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi situasi. Misalnya, jika seorang pendidik sangat menghargai kejujuran, mereka akan mencari solusi yang mempertahankan transparansi dan integritas, bahkan ketika menghadapi tekanan atau konsekuensi negatif. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi panduan utama dalam menganalisis berbagai pilihan dan menentukan tindakan yang tepat. Yang kedua yaitu bertindak sebagai panutan. Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik juga mencerminkan peran mereka sebagai teladan moral bagi murid-muridnya. Dalam pembahasan studi kasus, seorang pendidik akan mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga memberikan contoh yang baik tentang bagaimana seseorang harus bertindak secara etis. Mereka akan memikirkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi persepsi murid tentang apa yang benar atau salah, dan bagaimana ini akan membentuk karakter murid. Yang ketiga, mengintegrasikan etika dalam keputusan pendidikan. Ketika dihadapkan dengan kasus yang melibatkan dilema etika, pendidik perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika yang relevan dengan konteks pendidikan. Misalnya, mereka mungkin harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan atau prinsip kebajikan dalam bagaimana mereka menangani pelanggaran disiplin. Nilai-nilai pendidikan seperti inklusivitas, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi penting dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian nilai. Pembahasan studi kasus juga seringkali memicu refleksi diri, di mana pendidik mengevaluasi apakah nilai-nilai mereka sendiri cukup kuat dan relevan dalam menghadapi dilema tertentu. Kadang-kadang seorang pendidik mungkin menemukan bahwa nilai-nilai yang dipegangnya perlu disesuaikan atau diperkuat agar lebih efektif dalam menyelesaikan masalah moral. Ini adalah bagian penting dari pengembangan profesional dan pribadi seorang pendidik, di mana mereka terus belajar dan berkembang berdasarkan pengalaman praktis. Yang kelima yaitu menerapkan nilai di dunia nyata. Pembahasan studi kasus seringkali menuntut pendidik untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai ideal yang mereka anut dengan realitas praktis yang dihadapi dalam situasi sehari-hari. Ini bisa berarti mengambil keputusan yang mendekati ideal meskipun ada kendala, seperti keterbatasan sumber daya atau tekanan eksternal. Pendidik perlu mencari solusi yang paling etis dalam batasan yang ada, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar mereka. Yang keenam, membentuk kebijakan yang berbasis nilai. Pembahasan masalah moral atau etika dalam studi kasus seringkali dapat mengarah pada perkembangan kebijakan dan praktik di sekolah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pendidik. Misalnya, jika kasus tersebut menyentuh isu-isu seperti diskriminasi atau keadilan, pendidik mungkin terdorong untuk mengadvokasi perubahan kebijakan sekolah yang lebih inklusif atau adil. Nilai-nilai mereka menjadi landasan dalam membentuk lingkungan pendidikan yang lebih baik. Yang terakhir, menjaga konsistensi dalam nilai.
Ketika berhadapan dengan dilema etika, pendidik seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka meskipun menghadapi risiko atau tantangan. Pembahasan studi kasus memberikan kesempatan bagi pendidik untuk memperkuat keberanian moral mereka, memastikan bahwa mereka tetap konsisten dengan nilai-nilai mereka dalam situasi sulit. Ini juga menjadi contoh penting bagi murid tentang pentingnya bertindak berdasarkan prinsip etika. Jadi, pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika selalu kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, karena nilai-nilai tersebut adalah fondasi dari cara pandang mereka terhadap situasi dan keputusan yang diambil. Nilai-nilai ini tidak hanya membimbing pendidik dalam mencari solusi yang tepat, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai teladan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikut adalah beberapa cara bagaimana keputusan yang baik dapat berdampak pada lingkungan tersebut. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Keputusan yang diambil dengan jujur dan transparan akan meningkatkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat seperti guru, murid, dan orang tua. Ketika orang merasa mereka dapat mempercayai pemimpin atau pendidik, ini menciptakan lingkungan di mana mereka merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi, mengungkapkan pendapat, dan bekerja sama. Yang kedua, menegakkan keadilan dan kesetaraan. Keputusan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Ini penting dalam menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan secara setara, yang pada gilirannya membangun rasa nyaman dan aman. Misalnya, kebijakan disiplin yang adil dan konsisten akan membantu mencegah rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi dan kolaborasi. Keputusan yang melibatkan semua pihak. Mengambil keputusan dengan melibatkan berbagai pihak seperti guru, murid, dan orang tua membantu menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan dalam komunitas sekolah. Ketika orang merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai, mereka lebih cenderung mendukung keputusan tersebut dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif. 4. Meminimalkan konflik dan ketegangan. Keputusan yang tepat juga mencakup kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif. Dengan mengatasi permasalahan sejak dini dan dengan cara adil, pemimpin dapat mencegah ketegangan yang berkepanjangan dan memastikan bahwa lingkungan tetap damai dan harmonis. Ini penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan. Keputusan yang mendukung pertumbuhan dan penghargaan. Keputusan yang menghargai kontribusi individu dan mendukung pertumbuhan profesional akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dalam lingkungan pendidikan, misalnya, keputusan yang mendukung pelatihan dan pengembangan guru akan membuat mereka merasa dihargai dan didukung, yang kemudian berkontribusi pada suasana kerja yang lebih positif dan produktif. 6. Menjamin kesejahteraan dan keselamatan. Keputusan yang mengutamakan kesejahteraan. Keputusan yang mempertimbangkan aspek kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan secara keseluruhan, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 7. Menciptakan budaya positif. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya positif seperti kolaborasi, respek, dan tanggung jawab akan membantu membentuk budaya sekolah yang kondusif. Budaya ini akan menjadi dasar bagi semua tindakan dan interaksi dalam lingkungan tersebut, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran. Jadi, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman,
Keputusan yang transparan, adil, dan melibatkan partisipasi banyak pihak membangun kepercayaan dan rasa memiliki, meminimalkan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan dan motivasi. Dengan keputusan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan budaya positif, lingkungan menjadi tempat di mana individu merasa dihargai, didukung, dan aman, yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan kesuksesan bersama. Apakah tantangan-tantangan menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di lingkungan Anda dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan di lingkungan profesional atau pribadi memang bisa menjadi tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama yang biasanya muncul yaitu konflik nilai. Dilema etika seringkali melibatkan konflik antara nilai-nilai yang berbeda, seperti kejujuran versus kesetiaan atau kepentingan individu versus kepentingan kelompok. Memilih nilai mana yang harus diutamakan dapat menjadi lebih sulit. Yang kedua, tekanan eksternal. Ada tekanan dari pihak lain seperti atasan, kolega, atau masyarakat yang bisa mempengaruhi keputusan. Terkadang tekanan ini bisa bertentangan dengan apa yang dianggap benar secara etis. Yang ketiga, keterbatasan informasi. Keputusan seringkali harus diambil dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Hal ini bisa membuat penilaian etis menjadi lebih sulit karena dampak jangka panjang dari keputusan tersebut tidak selalu jelas. Tantangan keempat yaitu dampak jangka panjang. Beberapa keputusan mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang yang sulit diprediksi. Dilema etika seringkali melibatkan pertimbangan tentang bagaimana keputusan sekarang akan mempengaruhi masa depan. Tantangan kelima yaitu keterlibatan emosi. Dilema etika sering melibatkan keputusan yang sangat pribadi atau emosional yang bisa mengaburkan penilaian objektif. 6. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Ketika keputusan sudah diambil, orang yang membuat keputusan tersebut harus bertanggung jawab atas dampaknya. Hal ini bisa menjadi beban yang berat, terutama jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tantangan yang terakhir, norma sosial dan budaya. Norma dan nilai sosial atau budaya yang berlaku di lingkungan sekitar bisa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap apa yang dianggap etis dan bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang dianggap benar oleh individu dan oleh komunitas atau organisasi. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika, melakukan refleksi diri, dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengembangkan integritas dan kapasitas moral dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pendidik sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid-murid. Pengajaran yang memerdekakan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk membebaskan murid dari belenggu ketidaktahuan, ketergantungan, dan tekanan eksternal, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri, berpikir kritis, dan berperan aktif dalam masyarakat. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang fleksibel, sensitif, dan berbasis pada pemahaman mendalam terhadap setiap individu murid, yaitu dengan mengidentifikasi gaya belajar murid, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan lingkungan inklusif dan kolaborasi dengan orang tua dan murid.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran seperti kepala sekolah, guru, atau penggerak pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keputusan yang mereka ambil dapat memiliki dampak jangka panjang, baik positif maupun negatif, terhadap perkembangan pribadi, akademik, dan sosial murid. Beberapa cara di mana keputusan pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi murid. Yang pertama yaitu menentukan arah dan fokus pendidikan. Keputusan mengenai kurikulum dan program pembelajaran yang diterapkan akan menentukan jenis pengetahuan dan keterampilan yang murid-murid pelajari. Jika pemimpin memutuskan untuk fokus pada literasi kritis, STEM, atau pendidikan karakter, hal ini akan mempengaruhi bagaimana murid memandang dunia dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Pemimpin yang mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pengembangan profesional guru akan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan relevan. Ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima murid dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Yang kedua, yaitu menciptakan budaya sekolah yang mendukung. Keputusan tentang bagaimana membangun budaya sekolah yang inklusif, aman, dan suportif sangat penting. Pemimpin yang mendorong nilai-nilai seperti rasa hormat, kerjasama, dan tanggung jawab akan membantu murid mengembangkan karakter yang kuat dan hubungan yang sehat dengan sesama. Cara pemimpin menangani disiplin juga mempengaruhi perkembangan murid. Pendekatan disiplin yang berfokus pada restoratif daripada hukuman dapat membantu murid belajar dari kesalahan mereka dan berkembang secara emosional dan sosial. 3. Mengalokasikan sumber daya dan dukungan. Keputusan tentang alokasi sumber daya seperti buku, teknologi, dan dukungan tambahan untuk murid yang membutuhkan akan mempengaruhi kesempatan belajar murid. Pemimpin yang memastikan semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya akan meningkatkan kesempatan sukses mereka. Pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan emosional dan kesehatan mental murid akan menciptakan lingkungan di mana murid merasa didukung dan aman untuk belajar. Ini sangat penting untuk perkembangan jangka panjang mereka. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan hidup. Keputusan untuk memasukkan pengembangan keterampilan sosial dan emosional dalam pembelajaran akan membantu murid menjadi individu yang lebih seimbang dan tangguh, siap menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pemimpin yang mengarahkan program untuk membekali murid dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, seperti kewirausahaan, manajemen keuangan, dan berpikir kritis, akan mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mandiri. 5. Memberikan teladan dan inspirasi. Pembelajaran sering menjadi panutan bagi murid. Pemimpin pembelajaran sering menjadi panutan bagi murid. Keputusan yang diambil oleh pemimpin, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi, memberikan contoh tentang nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan keadilan. Murid yang melihat pemimpin mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini cenderung menirunya dalam kehidupan mereka. Pemimpin yang mengambil keputusan dengan visi yang kuat dan semangat yang menular dapat menginspirasi murid untuk bermimpi besar dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Keputusan untuk merayakan pencapaian murid, mendorong kreativitas, dan merangkul perbedaan dapat membentuk mindset positif yang mendukung kesuksesan mereka di masa depan. Yang terakhir yaitu menetapkan standar harapan. Pemimpin yang menetapkan standar tinggi untuk prestasi akademik dan perilaku murid dapat mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Harapan yang tinggi jika disertai dengan dukungan yang memadai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja murid. Keputusan tentang bagaimana mengevaluasi kinerja murid
dan memberikan umpan balik mempengaruhi bagaimana mereka memahami kemajuan mereka sendiri. Evaluasi yang adil dan konstruktif membantu murid untuk terus memperbaiki diri. Dengan mengambil keputusan yang bijaksana dan berpusat pada kepentingan terbaik murid, pemimpin pembelajaran dapat secara signifikan mempengaruhi perjalanan hidup mereka, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berpengetahuan, berketerampilan, dan bermoral. Dampak dari keputusan ini seringkali berlangsung sepanjang hayat, membentuk masa depan mereka sebagai warga masyarakat dan pemimpin masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep materi di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal di luar dugaan? Pengambilan keputusan yang bijaksana dalam konteks pendidikan tidak hanya membentuk kualitas pendidikan yang diberikan, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan murid. Dengan pendekatan yang hati-hati, reflektif, dan berbasis nilai, pemimpin pembelajaran dapat membuat keputusan yang memberdayakan murid untuk mencapai potensi terbaik mereka. Memahami konsep-konsep dilema etika atau bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan memungkinkan saya untuk menghadapi kasus-kasus yang terjadi secara lebih struktural dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan profesional maupun personal. Hal-hal di luar dugaan yang mempengaruhi hasil akhir pengambilan keputusan diantaranya adanya konsekuensi tak terduga, kemudian reaksi dari pihak yang terlibat, perubahan situasi, bias dan pengaruh emosional, dan intervensi eksternal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dan dilema. Pengambilan keputusan itu hanya berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan yang cenderung menguntungkan semua pihak. Bedanya dengan yang saya pelajari adalah pengambilan keputusan dalam materi ini lebih terstruktur dan melalui berbagai pengujian yang pastinya memperkuat posisi keputusan yang telah diambil tersebut. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mengikuti pembelajaran di modul ini, keputusan diambil berdasarkan intuisi, pengalaman pribadi, atau tekanan dari lingkungan tanpa pertimbangan mendalam tentang aspek etika. Keputusan dibuat secara spontan atau reaktif tanpa struktur yang jelas dalam menganalisis masalah. Keputusan dipengaruhi oleh bias yang tidak sadari atau emosi seperti tekanan atau ketakutan yang bisa mengaburkan penilaian rasional. Kurang memanfaatkan bujukan moral untuk mempengaruhi orang lain, dan mendapatkan dukungan dengan mengaitkan keputusan pada nilai-nilai etika yang lebih dalam. Sesudah saya mempelajari materi ini, ada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya mempertimbangkan dimensi etika dalam setiap keputusan. Kemudian, mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dalam menganalisis keputusan seperti menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang membantu dalam mengidentifikasi dan menimbang berbagai aspek dan konteks konsekuensi yang diambil. Kemudian, saya juga lebih mampu memisahkan emosi dari analisis rasional, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan terukur.
Kemudian, saya juga lebih mampu menggunakan bujukan moral untuk mempengaruhi orang lain akan mendapatkan dukungan dengan mengaitkan keputusan pada nilai-nilai etika yang lebih dalam. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik ini adalah investasi penting dalam pengembangan diri dan kemampuan kepemimpinan. Bagi individu, ini membantu menciptakan dasar moral yang kuat dan kemampuan untuk menavigasi dilema hidup. Bagi pemimpin, ini memastikan bahwa mereka memimpin dengan integritas, membangun kepercayaan, dan mengambil keputusan yang adil serta berkelanjutan. Keduanya berkontribusi pada pencapaian kehidupan yang lebih bermakna dan kepemimpinan yang lebih efektif. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga menginspirasi. Tergerak, bergerak, menggerakkan.